Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi masih membahas tentang perencanaan pelaksanaan ujian sekolah atau ujian madrasah berbasis komputer dan Android. Oke, di sini saya akan coba membahas tentang bagaimana caranya setting access point dengan merek Ruxus ya 7372 ya. Otomatis langkah pertama access point-nya atau AP-nya ini harus di setting ya, harus di reset, harus di reset dulu, takutnya ada settingan yang tersimpan, settingan lama yang tersimpan, apalagi kita belinya misalkan Ruxusnya yang bekas kecuali yang baru ya, kita langsung setting saja. Langkah yang kedua, setelah itu kita atur IP-nya ya, atur IP yang terkoneksi dengan Ruxus ya, port RJ45 yang terkoneksi ke Ruxusnya kita setting menjadi seperti ini ya. Karena default daripada IP Ruxusnya adalah 192.168.01, berarti ini kita antara 2 sampai 250 terserah yang mana saja ya. Di sini saya contohkan 8 ya. Setelah itu oke ya, kita tutup. Kemudian kita akses dari browser ya. Sini ada, coba WhatsApp bisa ya, bisa. Oke, di sini HTTPS, tapi disarankan ini pakai Mozilla ya, disarankan, atau pakai Chrome terbaru bisa ya. Kita akan coba pakai Chrome di sini ya. Adminnya adalah super, passwordnya adalah sp admin ya, seperti itu. Kemudian login. Nah, di sini ini tampilan halaman admin Ruxus. Ini informasi yang sudah ada atau default ya. Kemudian ini menu konfigurasi ya, konfigurasinya terserah. Untuk konfigurasinya kita langsung saja ke radio 2,4 dan radio 5 GB, karena Ruxus sama dengan Unifi atau Ubiquiti, mempunyai dual band ya, dual band atau dua radio ya, ada 2,4 dan 5 GB. Misalkan kita akan setting di radio 2,4 GB ini, kita akan setting di sini. Pertama kita settingnya di common. Di common di sini, kalau misalkan mau mengganti bahasa dulu, ini si Ruxus ini akan meribot. Kita akan coba, ini akan meribot langsung. Supaya apa? Supaya nanti di channelnya ini kan ada channel ya. Channel ini akan mengikuti atau menyesuaikan dengan negara yang bersangkutan. Ya, misalkan 5 GB ya, 5 GB di sini kita lihat channelnya banyak kan. Padahal untuk Indonesia itu biasanya dipakai dari 149 sampai 165. Ini untuk Indonesia ya. Kita akan coba, kita ke Indonesia kan saja. Indonesia ya, oke. Nih ada ngeribot kan, kita oke saja. Posisi ngeribot, kita tunggu saja Ruxusnya meribot atau merestart ya. Kita tunggu saja, tunggu sampai menyala kembali. Nah, dia langsung minta login lagi kan, super kemudian sp strip admin login. Nah, kita cek langsung apakah ini sudah Indonesia. Sudah ya, sudah menjadi Indonesia. Kemudian di sini di command-nya kita atur channelnya. Ini yang paling penting. Lihat sekarang di 5 GB channel Indonesia itu di mana? Ini 149 kan. Yang penting di sini kita jangan menggunakan smart select ya. Ini kan auto namanya, auto channel. Nanti akan bentrok. Ya, lebih bagus kita scan dulu channel yang ada, channel WiFi yang ada di sekeliling sekolah kita. Kita scan dulu. Scannya pakai mikrotik saja ya. Scannya pakai mikrotik saja. Nanti kita catat channel yang sudah ada itu berapa. Jadi gunakan channel yang belum ada. Contoh untuk radio 2,4 saya akan coba di sini
Biasanya aturan channel kan untuk 2,4 itu intervalnya 5 ya. Jadi maksudnya 5 begini, kalau di sini di ruksus yang ini kita gunakan channel 1, berarti ruksus yang kedua berarti 6, ruksus yang ketiga berarti 11, seperti itu bagusnya ya. Bagusnya channelnya seperti itu kalau memang banyak. Kalau misalkan ini kan channelnya sampai 13 ya, sementara interval 5. Kalau ruksusnya banyak, ini bisa-bisa saja ya, interval 3. Bisa-bisa saja ya, seperti yang radio 5 giga, ini intervalnya 3 kalau nggak salah, 4953 berarti 5 ya, 4953 ini intervalnya 5 kan. Kalau di yang 2,4 ini bisa intervalnya 3 ya, 5 ya, 3 dan 5. Gimana kalau misalkan ada 12 ruksus ya, ada 13 ruksus, ini bisa dipaksakan 1 sampai 13 dipakai masing-masing, ditentukan channel 1, channel 2, channel 3, jadi ditentukan, jangan auto ya. Tapi kalau misalkan ada WiFi lain yang ada di sekitar sekolah kita yang menggunakan channel, misalkan channelnya di sekeliling kota, di sekeliling sekolah kita misalkan ada WiFi yang channelnya 11, kita jangan pakai 11, nanti akan bentrok. Kita gunakan channel yang belum ada pada WiFi di sekeliling sekolah kita ya, seperti itu, untuk mengantisipasi ada interferensi. Ini saya contohkan saja, saya akan memakai channel 11 di sini ya. Kemudian jangkauannya 40 MHz ya. Kemudian klik update setting. Oke. Kemudian untuk 5 giganya kita 149 saja, ini sama ya. Kemudian update setting, kemudian klik lagi 2,4, kita mulai dari wireless. Ini wirelessnya terserah ya, terserah kita sebenarnya. Misalkan saya punya 3 kelas di sekolah saya, 3 kelas, jadi satu AP ini atau satu ruksus ini akan dipakai untuk 3 kelas ya, dengan estimasi masing-masing kelas adalah 33, berarti anggap saja maksimal 100. Jadi yang perlu dicatat bahwa ketika kita melihat satu akses point, misalkan ada Unifi, Ubiquiti ya, atau ruksus, itu sebenarnya bisa lebih dari 100 ya, bisa lebih dari 100. Atau misalkan di dusnya ada keterangan 300 sampai 500 atau 1000 ya yang bisa terkoneksi. Itu hanya tes koneksi saja ya, itu hanya tes koneksi saja, belum ada transfer data. Sementara di ujian itu transfer data ada ribuan transfer rate data tiap detiknya ya, tidak mungkin 1000 ini untuk satu AP, tidak mungkin, 500 tidak mungkin ya. Jadi sesuai dengan apa yang pernah saya coba ya, pernah saya laksanakan dan memang sekarang masih berjalan, itu maksimal untuk ruksus dan Ubiquiti itu rata-rata di maksimal ya, maksimal itu 100 siswa ya. Bagusnya sih memang satu AP ini untuk 2 kelas, seperti itu kan. Nah, untuk penyetingan wireless ini boleh satu saja untuk 3 kelas, boleh dibedakan. Misalkan 3 kelas ini kan jumlah siswanya 100, sementara ujian akan di ruang-ruangkan ya, ruang 1, ruang 2, ruang 3 dan seterusnya. Misalkan per ruangnya kita anggap saja misalkan 20 orang. Kalau 100 berarti 5 ruang kan, 5 ruang. Kalau 100 berarti 5 ruang. Asalnya kan 3 kelas, kemudian dibagi ruang, asalnya 33 dibagi ruang menjadi 20, otomatis asalnya 3 ruang menjadi 5 ruang ya, seperti itu. Jadi anggap saja saya akan buat di sini 5 ruang ya, wireless 1 ya, wireless 1. Kita akan coba tulis di sini UAM ruang 1 ya, seperti itu, enable. Kemudian kita mau pakai password juga nggak apa-apa ya, password. Tapi alangkah baiknya kalau untuk ujian itu jangan pakai password ya, kasihan
Jadi anak ketika koneksi ke WiFi harus masukkan password dulu. Biarkan saja mereka langsung connect ya, langsung diberikan IP oleh Ruxus ini gitu kan. Jadi saya pakai disable saja di sini. Kemudian update setting. Folders 2, di sini akan saya buat 5 ruang ya, dari 13 menjadi 5 ruang. Oke. Yang 2,4 ini sudah ada 5 ruang ya. Kemudian di kamarnya ini juga memakai channel 11. Kita radio 5 ya, yang 5 GB. Berarti kalau yang 2 GB 5 ruang, berarti 5 GB juga 5 ruang ya, harus 5 ruang. Kita atur dulu channelnya 149 tadi ya, ini 40 sudah ya tadi. Ini jadi 5 ruang. Pertanyaannya kenapa harus sama ya? Logikanya begini ya, kalau misalkan ini kan ketentuan radio yang dipancarkan oleh Ruxus, ada yang 2,4 ada yang 5 GB. Ini mengantisipasi apabila gadget yang digunakan oleh siswa ini berbeda-beda kan, kita tidak tahu apakah gadgetnya itu untuk radio 2,4 atau 5, kita tidak tahu. Lebih baik nanti kita kelompokkan per ruang. Ruang 1 misalkan di 20 siswa ini ada gadget yang 2,4, ada gadget yang 5 GB. Jadi dua-duanya bisa connect seperti itu kan. Tapi tetap interval daripada IP ya, IP addressnya itu tetap tergantung daripada settingan mikrotik nanti ya. Karena dia di sini posisinya ya, posisinya di sini kita menggunakan DHCP ya, DHCP server dan DHCP client. Kita coba cek di sini. Nah, di sini ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4, ruang 5. Nah, ini kan nanti siswa ketika dia ruang 1, diklik ruang 1 ini ya. Ketika diklik ruang 1, nah si gadget ini dia punya radio berapa penerimanya, 2,4 atau 5, dia akan memilih sendiri gitu kan, seperti itu. Jadi kalau beda, misalkan dibedakan ini ruang di radio 2,4, ruang 1, 2, 3, 4, 5 tadi udah ya. Kemudian di 5 GB ada kita bedakan misalkan ya di wirelessnya, di sini ruang kelanjutannya ruang 6, ruang 7, ruang 8. Berarti kita harus memilih kan mana gadget siswa yang menggunakan 5, mana gadget siswa yang menggunakan 2,4. Ribet kan? Ya udah kita sediain aja untuk satu ruangan 2 radio atau 2 pemancar radio 2,4 dan 5 GB. Gitu aja ya, seperti itu. Oke, kita akan coba ya. Ini kan untuk saya coba, ini kan belum dikonekkan ke mana, belum dikonekkan ke mikrotik atau ke modem. Ini baru selesai setting saja kan, baru selesai setting. Kita akan coba misalkan ruang 1 ya, ini saya disconnect dulu ya, coba connect ruang 1, apakah dia mendapatkan IP atau tidak ya, apakah dia langsung connect atau tidak. Karena tidak mau menggunakan password tapi belum dikonekkan ke modem atau ke mikrotik ya. Jadi otomatis belum mendapatkan IP public dari modem sama mikrotik. Otomatis dia juga tidak bisa memancarkan atau memberikan IP ya. Otomatis pasti lama ya, pasti lama, tidak nyambung-nyambung ya, seperti itu. Itu ada tapi lama kan. Kita cek apakah dia memberikan IP atau tidak. Masih identifikasi ya di posisinya. Kemudian status kita lihat tidak sesuai kan. Ini adalah IP otomatis yang dimunculkan oleh komputer. Berarti Ruxus tidak memberikan IP. Karena apa? Karena memang belum ada IP Bright-nya atau yang IP dari modemnya, atau IP DHCP dari modemnya atau dari mikrotiknya, tidak ada. Otomatis dia juga tidak bisa menyebarkan IP-nya.
jelas ini tidak akan connect ya, tidak akan connect. Oke, saya akan coba. Misalkan ping 888. Nah, kan ping tidak bisa kan, semuanya tidak bisa karena memang belum connect. Nah, sekarang saya akan coba ini si Ruxusnya ini akan saya masukkan jaringan LAN-nya, akan saya konekkan ke modem atau mikrotik ya. Kalau mikrotik kan berarti jaringan lokal, tapi tetap IP-nya DHCP ya, DHCP dari mikrotiknya yang kita setting nanti ya. Oke, saya akan coba buka dulu. Saya akan sambungkan ke modem. Ini saya logout dulu karena memang nanti akan ini. Oke. Dan cabut dulu. Oke. Kemudian saya sambungkan ke modem. Oke. Kita tunggu. Setelah itu kita coba disconnect dulu. Kemudian connect. Ini connected langsung ya, kelihatan kan? Ini langsung connect ke internet karena sudah mendapatkan IP. Kita lihat IP-nya. IP-nya pasti akan mengikuti IP yang diberikan oleh modem internet ya, status, detail. Nah, ini semuanya sudah mendapatkan IP kan. Kita akan cek ya di sini. Sudah connect ya. Sudah connect, saya akan coba lagi. Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Kita lanjut nanti ke settingan access point di UniFi atau Ubiquiti ya, Ubiquiti. Untuk sementara tutorial kali ini saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.